jumpa lagi di Fitri Marisa Channel. Kali ini Bapak Ibu dosen sekalian khususnya, saya akan membahas dalam video kali ini tentang bagaimana cara mengukur TKT. Nah, mengukur TKT ini yang selama ini banyak request ya, untuk mengukur TKT. Nah, sekarang kita akan coba contoh mengukur TKT yang pertama. Karena kita ingin masuk pada TKT, maka ketika setelah login dari Bima, kita masuk ke menu penelitian, lalu klik usulan baru. Nah, setelah itu kita klik tambah usulan. Jadi abaikan ini ya Bapak Ibu, karena ini adalah penelitian yang sedang kami ajukan begitu, nggih. Nah, ini tambah usulan, klik tambah usulan. Setelah klik tambah usulan, kita tuliskan contoh judul dari penelitian. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, setelah ini diabaikan saja. Nah, setelah itu kita umpamakan untuk penelitian ini TKT saat ini adalah 1 dan targetnya adalah 3. Misalnya anggap saja ini adalah penelitian dasar gitu ya, atau penelitian fundamental, atau penelitian dosen pemula, intinya yang memiliki TKT 1 sampai 3. Nah, bagaimana mengukurnya? Kita klik ukur di sini. Setelah itu kita tuliskan teknologi yang dikembangkan. Misalnya saya mengembangkan teknologi clustering gitu ya. Clustering, kemudian pilih kategori. Nah, kategori sesuai dengan topik Bapak Ibu. Misalnya di sini saya buat TIK gitu, TIK software. Nah, maka di sini akan ada keterangan ya. Jadi di sini capaian indikator TKT, level TKT saat ini 1 dari 9 TKT. Nah, sekarang kalau kita startnya adalah 1, sementara yang ditargetkan adalah 3, maka pada saat kita menuliskan TKT level saat ini sebenarnya kita mengisikan TKT 1. Nah, TKT 1 supaya bisa start mulai dengan 1, maka kita isikan masing-masing item ini tidak boleh lebih dari maksimal adalah 80 gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 80 gitu ya. Jadi misalnya ini saya isikan 40, kemudian di sini saya isikan 80 atau mungkin sama-sama 80. Nah, barulah ini dikatakan bahwa startnya adalah TKT 1 begitu. Kalau saya klik selesai gini, maka di sini akan di set gitu ya. Di sini 1, kemudian pilih target TKT, pasti diberi pilihan antara 2 sampai dengan 3 begitu. Nah, sekarang kalau TKT 1 sampai dengan 3, otomatis di sini akan muncul ininya ya, muncul untuk atau skema yang memenuhi di TKT 1. Nah, misalnya di sini riset dasar dan seterusnya. Maka Bapak Ibu bisa meneruskan. Nah, sekarang kalau penelitian yang akan kita gunakan ini TKT-nya misalnya antara 4 sampai 6. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita klik ukur lagi Bapak Ibu, kita ukur begini. Kemudian tadi kan karena TKT 1 karena target kita itu adalah misalnya startnya TKT 3 gitu ya. Kemudian targetnya misalnya TKT 6 atau TKT 5, maka di sini untuk level TKT saat ini 1 ini harus memenuhi. Nah, kalau memenuhi berarti nilai persentasenya harus lebih besar dari 80%. Jadi kita buat 100%. Nah, maka kalau 100% ini sudah tidak lagi menjadi keterangannya selesai, tapi selanjutnya. Maka kita klik selanjutnya seperti ini. Nah, maka di sini akan masuk TKT saat ini adalah 2. Nah, 2 karena target kita ini adalah 3 gitu ya, maka 2 kita anggap sudah selesai. Maka di sini kita lanjutkan, kita isikan nilainya adalah 100. Kalau Bapak Ibu di sini diisikan 80 atau mungkin di sini 40, nah selama nilainya ini belum terpenuhi Bapak Ibu, maka dia akan selesai gitu, masih belum terpenuhi artinya. Jadi Bapak Ibu bisa inputkan gitu ya, misalnya minimal 80 gitu ya. Jadi 80, 80, 100 gitu ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, begitu seterusnya. Berarti di sini level TKT saat ini adalah 3. Nah, sekarang
tergantung kita. Kalau misalnya memang kita startnya adalah 3, kita boleh melakukan pengisian di sini. Misalnya kita targetkan prosentasenya, indikator prosentasenya di sini misalnya 40, kemudian 60, kemudian 80. Artinya kan kurang dari 80. Maka di sini dianggap selesai. Maka kalau seperti ini, TKT 3 tadi kan tidak terpenuhi. Maka karena TKT 3 tadi kita mengisinya itu kurang dari 80%, maka TKT 3 dianggap belum terpenuhi. Maka di sini dimulainya TKT 2. Kalau TKT 2, maka di sini targetnya TKT 3 begitu. Jadi masih di TKT 1 sampai dengan 3. Tapi kalau misalnya kita ingin merevisi TKT 3 supaya terpenuhi, ya berarti kita tinggal klik ukur seperti tadi, kemudian kita isikan di sini misalnya 80, 80, 100 begitu ya. Misalnya begitu. Kemudian klik selanjutnya begitu. Nah, kemudian artinya kalau kita sudah masuk ke TKT 4, berarti TKT 1, 2, dan 3 sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita terserah kita inginkan TKT 4 ini terpenuhi atau tidak. Tergantung start yang akan kita ajukan dalam penelitian itu, TKT-nya mulai berapa. Kalau TKT-nya mulai 3, berarti 1, 2, 3 harus terpenuhi, dan 4 ini kita awali dengan yang tidak terpenuhi. Jadi misalnya ini saya buat 40, 40, 40 semua misalnya, atau di sini saya buat 60, saya buat 80. Artinya kan kurang dari 80 ya. Jadi kita klik selesai. Nah, kalau seperti ini, maka TKT saat ini adalah 3. Sedangkan target TKT akhir sudah berubah. Jadi ada tambahan, ada tahapan gitu ya, 4, 5, atau 6 gitu. Jadi misalnya target untuk TKT akhir adalah 6, berarti 3 sampai 6. Maka kalau kita sudah tentukan TKT-nya seperti ini Bapak Ibu, maka kalau kita lihat skemanya di sini sudah berubah, bukan lagi riset dasar tapi riset terapan, dan ini kita bisa meneruskan untuk langkah-langkah selanjutnya. Begitu Bapak Ibu kira-kira untuk mengukur TKT pada BIMA ya, tahun 2023 saat ini. Semoga membantu. Sekian informasi saat ini dalam video kali ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.